para pemuda desa Kedung Dalem ini menciptakan sebuah karya. Nah, sebuah karya yaitu instalasi hidroponik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bagi semua penonton video ini? Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ivan Solana. Saya dari Karang Taruna Papeda Kedung Dalem. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai tutorial hidroponik khususnya untuk pemula. Dan khusus untuk video kali ini saya akan men-share bagaimana cara menyemai hidroponik menggunakan media rock wool. Di sini saya menggunakan bibit selada, di mana saya menggunakan 3 jenis selada. Yang pertama itu adalah Grand Rapid, yang kedua itu RZ Junction, dan yang ketiga ada Radletux. Di mana tujuan saya menggunakan 3 jenis selada adalah untuk mencari dan membandingkan jenis selada yang cocok untuk ditanam di dataran rendah. Karena seperti kita ketahui, selada secara umum ditanam secara konvensional di dataran tinggi, sehingga untuk menanam di dataran rendah haruslah dicari bibit yang unggul dan kuat terhadap suhu panas di dataran rendah. Oke, untuk bahan penyemaian sendiri, yang pertama disiapkan dulu bahan-bahannya. Yang pertama adalah bibitnya itu sendiri. Yang kedua adalah media tanamnya berupa rock wool. Kemudian ada alat pemotong. Saya di sini menggunakan gergaji besi, air untuk membasahi dari rock woolnya nanti. Kemudian ada lidi, digunakan untuk melubangi dari rock wool tersebut sebagai tempat benihnya nanti. Di sini saya menggunakan prasemai. Jadi sebelum dilakukan persemaian, saya mencari bibit mana yang bisa tumbuh dengan cara membasahi bibit-bibit tersebut dan diletakkan di kanebo atau lap sepeda motor. Kemudian dibasahi dan disimpan selama sehari. Tujuannya adalah untuk mencari bibit mana aja yang bisa tumbuh dan tidak tumbuh. Jadi ketika diletakkan di rock wool, nanti bibit yang diletakkan di rock wool itu tumbuh semua, nggak ada yang nggak tumbuh. Kita mulai tutorialnya. Yang pertama tentunya potong rock wool sekitar 2 cm 2 kali 2. Setelah dipotong, kemudian dibagi menjadi beberapa bagian dengan ukuran 2 kali 2 minimal. Dipotong tidak sampai putus ya. Jadi tetap nyambung sehingga ketika diletakkan di tempat persemaian itu lebih mudah untuk berdiri. Seperti ini. Kemudian setelah itu kita lubangi rock wool tersebut disesuaikan dengan ukuran benihnya. Karena selada memiliki benih ukuran yang kecil, sehingga kita buat lubang nggak terlalu besar. Setelah itu basahi dari rock wool tersebut sehingga basah, dan pastikan jangan ada air yang menggenang. Karena takutnya nanti ketika ada air yang menggenang, rock wool itu akan terlalu basah sehingga akan menyebabkan bibit tersebut atau benih tersebut membusuk karena kelebihan air. Kemudian kita pindahkan benihnya. Terserah mau pakai lidi atau pakai tangan. Keuntungan dari menggunakan prasemai, kita mengetahui bagian dari benih tersebut, bagian atas dan bagian bawah bisa dilihat. Jadi ketika diletakkan di rock wool, kita sudah bisa menentukan bagiannya, sehingga akar langsung diletakkan di bagian bawah. Letakkan akar di bagian bawah. Benamkan, jangan terlalu dalam ataupun terlalu keluar.
Setelah dimasukkan semua, bibit ditaruh di tempat terbuka yang terkena sinar matahari langsung. Perkenaan untuk sinar matahari diusahakan ketika biji sudah keluar akar seperti ini atau yang biasa disebut sprout, itu langsung dikenakan sinar matahari untuk mencegah terjadinya etiolasi atau biasa disebut kutilang, kurus tinggi langsing, yang akan membuat benih tersebut tidak maksimal untuk tumbuh. Di sini saya sudah memiliki contoh dari benih yang sudah berumur sekitar 7 HSS atau hari setelah semai. Di sini terlihat untuk perkembangannya sendiri, selada merah lebih lambat untuk tumbuh. Bisa dilihat perkembangan untuk selada merah sendiri, dia agak lambat tumbuhnya daripada Grand Rapid dan Earth Junction. Di sini untuk persemaian sendiri bisa dilakukan selama minimal itu 7 HSS atau seminggu. Namun bisa juga 2 minggu jika cuaca tidak memadai seperti mendung atau hujan. Yang terpenting adalah ketika benih itu sudah pecah benih atau yang bisa disebut sprout, itu segera dikenakan sinar matahari secara langsung sekitar kurang lebih 5 jam untuk menghindari etiolasi. Jadi sekian tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung ke kolom komentar atau ke media sosial kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.